Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil ulumihi wa fi darini wa syarihi minal aminin. Ad-daurul awwalu, adapun periode yang pertama atau bab pertama itu min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalla, muga-muga paring rahmat ta'dim, memberikan rahmat ta'dim siapa Allahu Allah alaihi kepada Nabi, alaihi kepada Nabi wasallama, dan semoga memberikan keselamatan siapa Allah kepada Nabi. Jadi bab pertama dalam Khulasah Nurul Yakin juz 1, bahwa ini menceritakan tentang masa hidupnya Rasulullah, tentang masa hidupnya Rasulullah, dilahirkan di mana, keturunannya siapa, dan dari golongan nasab yang bagaimana. Ini Rasulullah, kita berbicara tentang masa hidupnya Rasulullah. Padahal kita tahu tidak mungkin dalam kitab Daqaiqul Akbar kalau nggak salah, tentang bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan seluruh alam semesta ini, ya, sebelum menciptakan para malaikat, sebelum menciptakan para jin dan lain sebagainya, yang makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan, Allah terlebih dahulu para santri menciptakan nurnya Gusti kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mual mungkin, tidak akan mungkin kita diciptakan kalau bukan jasanya nurnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Adanya surga neraka itu karena adanya nurnya Gusti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keterangan dalam kitab Daqaiqul Akbar kalau nggak salah. Nah ini seperti ini, surga neraka, malaikat, dan seluruh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini atas dasar diciptakannya nurnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Jasadnya mah panderi, jasadnya mah akhiran, tetapi yang pertama yaitu nurnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Yo dimanain, yang enggak bawa kitabnya ditulis terjemah apa artinya. Sayyiduna itu adapun Gusti kita, Sayyiduna adapun Gusti kita, Muhammadunnya itu Muhammad. Sayyiduna adapun Gusti kita, junjungan kita, Sayyid itu junjungan, Muhammadunnya itu Muhammad. Wa adapun Kanjeng Nabi Muhammad itu Rasulullahi, adapun Kanjeng Nabi Muhammad itu Rasulullahi, utusannya Allah. Itu Rasulullahi, utusannya Allah. Ilan nasi, untuk seluruh manusia. Kafatan, secara menyeluruh. Nah, kafatan secara menyeluruh, kafah. Itu Rasulullahi, jadi khobar ya. Wahuwa adapun Kanjeng Nabi itu Rasulullahi, utusannya Allah, ilan nasi, untuk seluruh manusia, kafatan secara menyeluruh. Wa akhirul anbiya'i, dan akhirnya para beberapa nabi. Wa akhirul anbiya'i, dan akhirnya beberapa nabi. Wa imamur rusuli, dan beberapa imam, wa imamur rusuli, dan imam dari beberapa utusan. Jadi Rasulullah ini adalah utusannya Allah yang diutus untuk seluruh alam. Ilan nasi ajma'ina jabiddini wal Islam. Jadi Kanjeng Nabi ini adalah kekasih Allah
Habibullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Kanjeng Nabi ini adalah utusannya Allah untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Berarti kalau seluruh manusia ini bukan umatnya saja. Ajma'ina kafah bahasanya di sini para santri. Berarti bukan umat Kanjeng Nabi saja yang Allah utus, tetapi umat-umat sebelumnya juga nantinya akan meminta syafaat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah Ustaz cerita terkait tentang masalah syafaat. Ketika nanti para santri, nanti ketika di akhir zaman, di akhirat kelak para santri, ada min ahli nar. Diceritakan ada ahli neraka yang dia sudah tidak kuat lagi menderita kesakitan di dalam neraka itu. Padahal ketika kita tahu ahli neraka ini para santri, ini sebangsa atau golongannya umatnya Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Antara Nabi Nuh dengan Kanjeng Nabi itu selisihnya jauh banget. Adam, Idris, Nuh. Nuh ini generasi ketiga. Umatnya tidak kurang dari 440 orang. Umurnya berdakwah selama 400 tahun. Nabi Nuh alaihi salam, pengikutnya ngan 40 jelema. Bayangkan, seluruhnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantes dari umatnya Nabi Nuh dia termasuk golongan-golongan min ahli nar. Karena min ahli nar ini umatnya Nabi Nuh kepanasan, gak kuat di neraka. Akhirnya apa? Merintih, meminta tolong, ya Rob, tolong syafaati aku, tolong aku. Syafaat itu maknanya itu pertolongan, minta pertolongan. Akhirnya ada suara tanpa rupa. Allah memanggil kepada ahli neraka ini, apa yang dikatakan oleh Allah? Umatmu, hamba-hambaku, ahli neraka, kalau kau misalkan pengen meminta syafaat, mintalah kepada utusan-utusanku. Akhirnya apa? Bukan meminta kepadaku, karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bila mana ada utusanku yang memberikan syafaat terlebih dahulu. Itu Allah yang mengatakan. Akhirnya apa? Umatnya Nabi Nuh alaihi salam yang ahli nar ini, para santri, minta syafaat kepada Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum ke Nabi Nuh, ke Nabi Adam alaihi salam terlebih dahulu. Datang ke Nabi Adam alaihi salam, wahai Nabi Adam alaihi salam, tolong syafaati aku, tolong syafaati aku. Apa menjawab Nabi Adam alaihi salam? Sesungguhnya saya tidak bisa mensyafaati kamu karena lantaran aku dulu pernah bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada nabi yang lain, minta ke Nabi Nuh alaihi salam. Ketika minta Nabi Nuh alaihi salam, padahal itu umatnya sendiri, apa yang dijawab oleh Nabi Nuh alaihi salam para santri? Dijawab oleh Nabi Nuh alaihi salam, sesungguhnya saya juga tidak bisa memberikan syafaat pertolongan untukmu. Karena apa? Karena dulu saya tidak yakin atas atas kuasamu, punya salah. Akhirnya minta ke Nabi Musa, sama dengan kesombongan Nabi Musa. Nggak bisa. Ke Nabi Isa juga sama ke Nabi Isa alaihissalam. Ujung-ujungnya minta pertolongan kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika datang ini umatnya Nabi Nuh alaihi salam, datang menghadap Rasulullah, ketika meminta pertolongan, ya Rob, ya Rasul, tolong syafaati aku. Langsung Kanjeng Nabi memberikan syafaat pertolongan, langsung dia memasuk sebagai ahli surga, maksud ke surga. Ini makanya nanti pada akhir zaman Nabi Isa alaihissalam juga nanti akan ikut syariatnya Gusti Kanjeng Nabi, akan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini
Huwa Rasulullah ilan nas. Kanjeng Nabi itu adalah utusan Allah untuk seluruh manusia kafatan, secara menyeluruh. Jaa, nah manain lagi nomor 2. Jaa teka atau datang, bidini dengan agama bidinil islami, datang dengan membawa agama Islam. Bidini dengan membawa agama al-islami, agama yang bangsa Islam. Alladzi yaqbalu, yang tidak diterima siapa Allahu Allah. Alladzi yaqbalu, yang tidak akan menerima siapa Allahu Allah. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Dinan, terhadap agama, ghairahu, selain daripada agama Islam. Kanjeng Nabi, diutusnya Kanjeng Nabi itu membawa agama yang dimana itu agama disebut agama Islam. Agama Islam yang kata Allah tidak akan ada agama lagi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada agama Islam. Ini menurut versi Islam. Kalau versi orang Katolik, orang kafir, ya beda lagi. Makanya dalam hatinya tidak ada keimanan, ya percuma, alamatnya beda. Kalau kita alamatnya lurus, ihdinas siratal mustaqim, dia mah mungkin nggak tahu. Ya beda keyakinan, beda alamat. Kalau sudah beda alamat, ya beda surga nerakanya. Tapi rahmat mah ada. Kalau berbicara rahmat, itu Allah tidak pandang bulu para santri. Kalau berbicara kasih sayang, adilnya Allah, itu Allah tidak akan pernah pandang pilih kasih. Apa buktinya? Sesuai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Allah yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim lah. Rahman di sini welas asih, kasih sayang yang tanpa ada rasa pilih kasih. Mau dia iman, mau dia tidak iman kepada Allah, selama dia makhluknya Allah, pasti diberikan kenikmatan yang Allah berikan. Itu seperti itu. Paham ya? Wahwa, yaitu Kanjeng Nabi. Nomor 3. Wahwa, yaitu Kanjeng Nabi itu min nasli sadatil Quraisy, itu dari keturunan, min naslin, itu dari keturunan. Wahwa, yaitu Kanjeng Nabi itu min naslin, itu dari keturunan sadatil Quraisyin, beberapa panggede-gedene orang Quraisy. Sadatil Quraisy, beberapa panggede itu bahasa Indonesia apa sih? Panggede-gedene, ya. Min naslin, itu dari keturunan, apa sih pangbesarnya Bani Quraisy, ya Bani Quraisy lah. Asyrafi, yang mulia, asyrafi qabilatin, yang mulia qabilahnya atau kelompoknya. Jadi bangsa Quraisy itu salah satu kelompok yang sama mulianya seperti orang-orang Bani Israel. Fi Makkata, di dalam kota Mekah. Fi Makkata, di kota Mekah, al-mukarramati, yang dimuliakan. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah salah satu keturunannya Bani Quraisy. Nah, ini akan masuk kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Israel, ya, yang kebanyakan nih para santri. Sebetulnya Nabi itu paling dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang menjadi bapaknya para nabi. Kebanyakan nabi itu keturunan Nabi Bani Israel atau Israel. Ujug-ujug
Yang dia pahami pengennya mah pungkasan atau akhiran para nabi ini dari keturunan Bani Israel. Tapi kenapa nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad dari keturunan Bani Quraisy? Makanya nggak terimanya sampai kiamat oke lantardo angkal Yahuda walan Nasoro hatta tabi'amil. Tak tahu benar apa tidak, nanti buka sendiri Qurannya. Jadi selamanya orang Bani Israel ini nggak akan pernah ridho. Ini mungkin kalau Ustaz tanggapi atau bukan antara konflik Palestina dengan Israel sampai sini ini mungkin ada kaitannya tentang hal ini. Jadi pengen kalau misalkan konflik antara ini isunya bukan agama saja sebetulnya. Nyatanya di Palestina juga tidak hanya tidak hanya orang-orang Islam saja yang ditindas, orang-orang kafir yang ada di Palestina juga ikut ditindas. Jadi bisa mungkin ini mah konflik bukan antar agama, tetapi memang negara yang memang didalangnya oleh Amerika. Ya Zionis itu Amerika itu. Seperti itu. Dan mungkin awal muasalnya orang Bani Israel makanya rengkel-rengkel. Orang Israel itu kecil-kecil tapi rengkel, rewel. Jadi kalau kalian misalkan rewel-rewel berarti keturunan Bani Israel. Iya. Nabi Musa itu kan dengan Nabi Khidir. Nabi Musa itu rewel. Kenapa? Keturunan Bani Israel. Ya, dan memang kebanyakan nabi itu turunan Bani Israel. Itu seperti itu. Lah ujug-ujug Kanjeng Nabi memang Allah udah ngeting dari keturunan Bani Quraisy. Wayatasilu dan akan ketemu. Wayatasilu dan akan ketemu apa nasabuhu, nasabnya Kanjeng Nabi. Tuh. Wayatasilu dan akan ketemu apa nasabuhu, nasabnya Kanjeng Nabi bi Ismaila pada Nabi Ismail ibni Ibrahim yang menjadi anak laki-lakinya Nabi Ibrahim. Ismaila yakni Nabi dengan Kanjeng Nabi Ismail ibni Ibrahim yang menjadi anak laki-lakinya Nabi Ibrahim. Tuh. Jadi ketemunya nasabnya Kanjeng Nabi itu ketika dengan Nabi Ismail alaihi salam. Yang Nabi Ismail itu adalah putra daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan itu Nabi Ibrahim itu juga sama dijuluki sebagai Babul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu adanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabuhu, adapun nasabnya Kanjeng Nabi. Itu nasabnya, adapun kan nasabnya Kanjeng Nabi wafatu walidihi. Dan ceritanya wafatnya orang tuanya Kanjeng Nabi. Wafatu walidihi, dan wafatnya atau meninggalnya orang tuanya Kanjeng Nabi. Jadi pasal yang kedua menerangkan tentang nasab dan wafatnya kedua orang tuanya. Yang pertama waliduhu, adapun orang tuanya Kanjeng Nabi. Waliduhu, adapun orang tuanya Kanjeng Nabi itu Abdullahi, Gusti Abdullah. Itu Abdullahi, Gusti Abdullah Ibnu Abdul Muttalib yang menjadi anak dari anak laki-lakinya Abdul Muttalib. Ibni Hashimi yang menjadi anak laki-lakinya Hashim. Ibni Hashimi yang menjadi anak laki-lakinya Hashim. Ibni Abdul Manaf yang menjadi anak laki-lakinya Abdul Manaf. Ibni Qusay yang menjadi anak laki-lakinya Qusay. Ibni Kilab bin yang menjadi anak laki-lakinya Kilab.
Wa ummuhu, dan adapun ibunya Kanjeng Nabi itu Aminatun, Dewi Aminah. Itu Aminatun, Dewi Aminah bintu Wahbin, yang menjadi putri dari Wahab ibni Abdul Manafin, yang menjadi putri Abdul Wahab, yang menjadi anak laki-lakinya Abdul Manaf ibni Zurrota, yang menjadi anak laki-lakinya Zurroh ibni Kilabin, yang menjadi anak laki-lakinya Kilab. Fatastami'u, maka kekumpul atau berkumpullah, fatastami'u, maka berkumpullah siapa? Ummuhu, ibunya Kanjeng Nabi. Fatastami'u, maka terkumpullah siapa? Ummuhu, ibunya Kanjeng Nabi, ma'awaladihi, berserta bapaknya Kanjeng Nabi. Ma'awaladihi, berserta ramanya atau bapaknya Kanjeng Nabi, fi jiddatil khomisi, fi jaddihil khomisi, di dalam embah yang nomor 5. Embah itu apa? Embah kakek, ya. Fi jaddihil khomisi, dari embah atau kakek yang nomor 5. Wa huwa, yaitu jaddihil khomis, wa huwa, yaitu jaddihil khomis, itu kilabun, itu kilabun, mbah kilab, itu kilabun, mbah kilab. Tuh. Jadi berbicara tentang nasabnya Kanjeng Nabi, ini wajib kalian hafal. Pernah perasaan Ustadz ini di kelas 1, mungkin kelas 3, kelas 6 juga sudah masih hafal. Ustadz pernah ngajarin tentang nasabnya yang wajib. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi, kita harus hafal nasabnya Kanjeng Nabi. Minimal 5 sampai ketemu dengan kilab. Tapi kalau di pesantren-pesantren, ini sampai nasab Kanjeng Nabi sampai 21 keturunan. Sampai yaitu Adnan. Ingat, sampai Adnan. Coba, Muhammadur Rasulullah, Abdullah Abdul Muttalib, Hashim Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Gharib, Birum, Malik, Nadhar, Kinana, Huzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudar, Nazar, Ma'ad, Adnan. Nah, Adnan, hadza nasyabus sarif. Nah, Adnan, hadza nasyabus syarif. Hafal? Masih ingat kan? Ayo ulangin, 1, 2, 3. Muhammadur Rasulullah, Abdullah Abdul Muttalib, Hashim Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay. Ayo perempuan, buka suaranya. Ghalib, Birum, Malik, Nadhar, biar tidak ngantuk. Kinana, Huzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudar, Nazar, Ma'ad, Adnan, hadza nasabu syarif. Nah, ini harus hafal. Ini santri modern itu dihafal ke dia. Ya, kalau dulu ini Ustaz waktu SMMTS dulu tahun 2007 ya. Saat belajar itu 2007, masih hafal kan ya. Itu bukti bahwa Ustaz itu mahabbah, cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di sini Kanjeng Nabi itu bapaknya itu Abdullah, para santri, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibunya namanya Aminah. Aminah itu adalah bapaknya Wahab bin Wahab itu adik lanceukna, ya,
Gak ada adik. Wahab itu bin anaknya Abdul Manaf bin Qusay bin Zurrah bin Kilam. Nah, ketemunya itu dari kakek yang nomor 5. Jadi sama. Jadi keturunannya sama, itu luar biasa. Kanjeng Nabinya, keturunan Kanjeng Nabi dengan bapak dan ibunya. Ya, itu seperti itu. Walaqad tuwafi, dan adapun wafatnya waliduhu, orang tuanya Kanjeng Nabi. Wa huwa, adapun Kanjeng Nabi itu fi batni ummihi, dari betengah atau dari weteng dari perutnya ibunya Kanjeng Nabi. Adapun wafatnya bapaknya Kanjeng Nabi itu ketika pada saat Kanjeng Nabi masih di dalam perutnya ibunya. Wa umruhu, dan adapun umurnya bapaknya Kanjeng Nabi itu sama niyata asyarota. Oh, ini masih muda ya. Itu sama niyata asyarota, berapa sama nia? 18. Apanya sanatan? Tahuna. Jadi umurnya bapaknya Kanjeng Nabi itu 18 tahun. Masih muda. Kalau gitu masih ABG. Ustaz, ya. Umurnya bapaknya Kanjeng Nabi, ditinggal Kanjeng Nabi ketika bapaknya umur 18 tahun. Nah, ini zaman dulu mah orang Arab mah 18 tahun udah gede. Orang Indonesia mah 18 tahun met. Wadufina, dan dikubur. Wadufina, dan dikubur. Siapa bapaknya Kanjeng Nabi? Bil Madinati, di kota Madinah. Walam yatsruk, yang tidak dan tidak ditinggalkan siapa syai'an. Tuh. Walam yatsruk, dan tidak meninggalkan siapa bapaknya Kanjeng Nabi syai'an, terhadap sesuatu, minal mali, dari harta. Jadi itu ayah Kanjeng Nabi ini harta warisan, karena bapaknya Kanjeng Nabi tidak meninggalkan harta warisan yang di ini. Tuh, Kanjeng Nabi itu walam yatsruk syai'an minal mali. Bapaknya Kanjeng Nabi ketika meninggal tidak meninggalkan warisan. Wafatu ummihi wa hadatahu wallahu a'lam bishawab.